Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Janwarsyatua Samu dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang helminths dan klasifikasinya. Cacing yang terjadi sebagai parasit pada manusia termasuk dalam dua filum. Yang pertama ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih, terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Cestoda dan kelas Trematoda. Yang kedua ada filum Nemathelminthes yang terbagi menjadi kelas Nematoda. Yang akan saya bahas yang pertama di sini yaitu Cestoda. Cestoda diklasifikasikan menjadi dua ordo, yaitu Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Cacing pita dewasa memiliki 3 bagian. Yang pertama, kepala atau scolex, dilengkapi alat pelekat atau penghisap. Kadang-kadang ada rostellum. Rostellum sendiri yaitu benjolan pada kepala. Yang kedua, leher. Leher di sini itu tempat berproliferasi proglotit baru atau segmen. Yang ketiga, badan atau strobila. Klasifikasi Cestoda ada dua, yaitu ordo Pseudopilidae, terdiri dari dua spesies, yaitu Dipilobothrium latum atau cacing pada ikan dan Spirometra. Kedua, ordo Cyclopilidae, terdiri dari 4 spesies, yaitu Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus, dan Hymenopus nana. Ordo Pseudopilidae. Spesies yang akan saya bahas di sini yaitu tentang Dipilobothrium latum. Ukuran cacing dewasanya bisa mencapai 10 mikro atau lebih. Skolexnya berbentuk spatula atau sendok, memiliki panjang sekitar 2-3 mikrometer dan lebar 1 mikrometer. Strobilanya terdiri dari 3.000-4.000 proglotit. Ada 3 tahap perkembangan larva cacing, yaitu yang pertama Coracidium, yang kedua Presersoid, yang ketiga Plerocersoid. Patogenesis dan klinis. Dipilobothriasis bisa menjadi infeksi jangka panjang sampai 25 tahun. Infeksi asimptomatik sementara. Beberapa pasien mungkin mengalami gangguan seperti ketidaknyamanan perut, diare, mual, lemah, penurunan berat badan, dan anemia. Selanjutnya, ordo Cyclopilidae. Spesies yang akan saya bahas yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia solium sendiri tersebar luas di seluruh Indonesia. Di Indonesia, infeksi cacing ini endemis di beberapa daerah di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus atau jejunum bagian atas manusia yang menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Anatomi dan morfologi Taenia solium. Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter. Biasa hidup sampai 25 tahun lamanya. Tubuh cacing pita tersusun dari kepala, leher, dan proglotit. Siklus hidupnya pertama termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup bagi cacing dewasa. Larva cacing atau Cysticercus cellulosa terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Gejala klinisnya, keluhan penderita umumnya ringan berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Pemeriksaan darah tepi penderita terdapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofili. Diagnosis: adanya telur cacing Taenia yang ditemukan pada waktu pemeriksaan tinja. Penderita tidak dapat menentukan spesies cacing karena telur Taenia solium sama bentuknya dengan telur Taenia saginata. Diagnosis pasti Taenia solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa atau segmen atau scolex Taenia solium yang khas bentuknya pada tinja penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan daerah perianal. Taenia saginata atau cacing pita pada sapi.
Dewasanya menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebarannya bersifat kosmopolit dan dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Larva cacing Cysticercus bovis umumnya tidak menyebabkan cysticercosis bovis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Taenia saginata dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih, tembus sinar, panjang badan dapat mencapai 24 meter dengan segmen yang mendapat mencapai 2000 buah. Gejala klinis. Gejala umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Pada pemeriksaan darah tepi, dapat gambaran adanya eosinofilia yang ringan. Diagnosis pasti Taeniasis saginata hanya dapat ditetapkan jika ditemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing, atau kepala cacing. Ditemukannya telur cacing Taenia pada tinja belum dapat memastikan diagnosis spesies Taeniasis. Selanjutnya, trematoda. Klasifikasi trematoda berdasarkan habitat. Yang pertama, blood flock. Schistosoma haematobium dilaporkan dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Schistosoma japonicum endemis di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Schistosoma mansoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Schistosomiasis japonicum di Indonesia dilaporkan endemis di Sulawesi Tengah dengan prevalensi antara 12% sampai 74%. Sesudah dilakukan pemberantasan sejak tahun 1995 melalui pengobatan penderita dan pemberantasan sifat penularannya, prevalensi schistosomiasis menurun pada tahun 2004 menjadi kurang dari 1%. Selanjutnya ada liver fluke. Spesies yang terdapat di liver fluke yaitu Clonorchis sinensis. Infeksi cacing yang disebut juga sebagai Chinese liver fluke atau Oriental liver fluke. Penderitanya dari Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Clonorchis sinensis dewasa hidup di dalam cabang distal saluran empedu manusia, anjing, kucing, babi, dan kadang-kadang juga angsa. Clonorchis sinensis dewasa berbentuk pipi seperti daun, mempunyai ukuran panjang sekitar 12-20 mikrometer dan lebar badan sekitar 3-5 mikrometer. Suker ukuran frontal suker cacing ini yang lebih kecil daripada oral suker. Cacing ini mempunyai usus yang panjang sehingga mencapai bagian posterior badan cacing. Clonorchis sinensis mempunyai 2 buah testis yang memiliki lobus yang dalam dan tersusun satu di belakang lainnya atau tandem. Testis terletak di bagian posterior tubuh cacing. Ovarium yang berukuran kecil ini terletak di garis tengah tubuh di bagian anterior dari testis. Daerah endemis Clonorchiasis, penduduknya mempunyai kebiasaan makan ikan mentah. Ditemukan hepatomegali pada seorang penduduk. Terjadinya infeksi dengan parasit ini harus dipertimbangkan. Penyakit yang diakibatkan oleh cacing Clonorchis sinensis yaitu Clonorchis schiasis. Patologis klinisnya untuk stadium ringan tidak ada gejala. Stadium progresif gejalanya itu diare, ikterus, hepatomegali. Stadium lanjut hipertensi porta, asites, edema, dan sirosis hepatik. Diagnosisnya itu telur dalam tinja. Telurnya berukuran kurang lebih 29 kali 16 mikron seperti kendi. Operkulum besar berisi miracidium. Selanjutnya intestinal fluke. Spesies yang terdapat di intestinal fluke yaitu Fasciolopsis busci.
Trematoda ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya yang menginfeksi manusia. Fasciolopsis busci endemis di Cina juga banyak dilaporkan dari Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Indonesia. Fasciolopsis busci dewasa mempunyai bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 20 mikrometer. Bertindak sebagai hospes definitif, cacing ini adalah manusia dan babi. Siput air tawar genus Segmentina Hippeeutis atau Giraulus merupakan hospes perantara dalam daur hidup cacing ini. Selanjutnya, lungfluk. Spesies yang hidup di lungfluk yaitu Paragonimus westermani. Parasit zoonosis yang dikenal sebagai cacing paru yang menyebabkan penyakit paragonimiasis. Cacing dewasa ini hidup dalam bentuk kista di jaringan paru. Hospes definitifnya yaitu hewan pemakan ketam dan kadang-kadang manusia. Cacing ini tersebar di berbagai daerah di Asia, misalnya Cina, Taiwan, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Paragonimus westermani dewasa berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mikrometer x 8 mikrometer dan ketebalan 5 mikrometer. Telurnya berukuran kurang lebih 90 x 40 mikron, operkulum besar dan mendata. Selanjutnya yang saya bahas yaitu nematoda. Bentuk tubuh cacing nematoda adalah bulat panjang, silindris, filariform, tidak bersegmen, dan bilateral simetris. Ukuran panjang tubuh yang sangat bervariasi antara 2 mikrometer sampai 1 meter. Sistem reproduksi nematoda sudah terpisah antara jenis kelamin jantan dan betina, sehingga cacing ini termasuk cacing yang dicynous atau uniseksual. Sifat reproduksi cacing betina dapat vivipar atau melahirkan larva, ovipar bertelur, atau ovovivipar. Nematoda dibagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda somatik. Di nematoda usus ada spesies Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides yang secara umum dikenal sebagai cacing gelang. Di Indonesia, infeksi cacing ini endemis di banyak daerah dengan jumlah penderita lebih dari 60%. Cacing jantan berukuran panjang antara 10 sampai 31 cm, sedangkan cacing betina panjang badannya antara 22 sampai 35 cm. Ascaris lumbricoides mempunyai dua jenis telur, yaitu telur yang sudah dibuai dan telur yang belum dibuai. Telur yang sudah dibuai berbentuk lonjong, berukuran 45 sampai 70 mikron kali 35 sampai 50 mikron. Kulit telur bagian luar tertutup oleh lapisan albumin yang permukaannya bergerigi dan berwarna coklat karena menyerap zat warna empedu. Untuk daur hidupnya, keluar bersama tinja penderita. Telur cacing yang telah dibuai, jika jatuh di tanah yang lembab dan suhu yang optimal, telur akan berkembang menjadi telur infektif yang mengandung larva cacing. Selanjutnya, nematoda somatik. Ada spesies loa-loa. Loa-loa adalah salah satu nematoda jaringan yang bisa menyebabkan penyakit loiasis atau calabar swelling atau fugitive swelling atau eyeworm disease. Loiasis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan proses inflamasi atau pembengkakan subkutan yang cepat terbentuk dan bersifat sementara, yang disebut dengan calabar swelling. Cacing dewasa dapat berpindah tempat melalui jaringan subkutan dengan kecepatan 1 cm per menit dan bisa terdapat di semua bagian tubuh, misalnya di aksila, punggung, kulit kepala, dan mata. Nama lain loa-loa adalah Filaria oculi, Filaria oculi humani,
filaria lacrimalis, filaria subconjunctivis, dan dracunculus loa. Siklus hidup loa-loa. Ciri-ciri cacing dewasa filaria: berbentuk seperti benang, ukuran cacing betinanya panjang 5-7 mikrometer dan lebar kurang lebih 0,5 mikrometer. Ukuran cacing jantannya panjang 3-4 mikrometer dan lebar kurang lebih 0,5 mikrometer. Kutikula berbenjol-benjol seperti tetesan embun. Ujung posterior cacing jantan melengkung ke ventral dan mempunyai 8 pasang papila perianal. Spikula tidak sama panjang. Gejala klinis loiasis. Gejala klinisnya sangat mencolok adalah adanya tumor yang bersifat sementara yang dapat mencapai ukuran sebesar telur ayam. Gejala ini timbul secara tiba-tiba dalam waktu yang tidak tentu dan menghilang setelah 2-3 hari sampai 1 minggu. Keadaan ini disebut dengan calabar swelling atau fugitive swelling. Hal ini terjadi karena supersensitivitas hospes terhadap parasit atau metabolitnya. Cara diagnosis infeksi loa-loa. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah pada waktu siang hari, serta dapat ditemukan cacing dewasa yang mengembara di bawah konjungtiva mata. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.